Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Manca Bicara di rumah pemirsa PAL TV. Sadarnya setiap pagi ini kami menyapa pemirsa dengan sejumlah informasi menarik seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku, Mang Cek Midun. Dan aku Cek Fili. Jadi ini sudah tanggal 12 Agustus 2024. Beberapa hari lagi kita akan merayakan HUT ya, Indonesia, Kebangsaan Indonesia Raya ini. Dan juga tentunya hari ini pemirsa, kita sudah mengundang beberapa narasumber yang memang sangat berprestasi walaupun umurnya ini masih sangat kecil-kecil ya, Midun. Betul. Tapi sudah membanggakan sekolahnya dan juga membanggakan prestasi untuk anak-anak yang ada di Kota Palembang. Betul. Dan tema kita hari ini yaitu sang juara putri 3-on-3 Junior Basketball Championship Piala Bergilir Wali Kota. Nah, kalau ngomongin soal lomba juga memang kalau di bulan Agustus ini marak dengan lomba Cek Fili. Betul. Dan kita juga mungkin atribut merah putih sudah beberapa ada di lingkungan rumah ya, Cek, atau juga sekolah pemirsa yang ada di rumah, karena ini sudah di tanggal 12 Agustus, 5 hari lagi menuju Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mungkin juga yang masih persiapan hari ini, pagi ini Cek Fili, masih menunggu beberapa kegiatan lagi yang akan dilakukan, karena ini mungkin sekolah sudah mulai fokusnya ke lomba-lomba sekarang. Yang berprestasi, yang memang mungkin pintar di cabur itu sudah lebih banyak persiapan ya untuk menuju 5 hari lagi merayakan HUT Indonesia. Betul. Dan kalau tadi Cek Fili sudah spill sedikit, kita bakal ngobrol dengan juara dari 3x3 Junior Basketball Championship Piala Bergilir yang Wali Kota bekerjasama dengan PAL TV tentunya, yang kemarin sudah dilangsungkan ya, hari Minggu itu di SPH. Tentunya kita hari ini langsung undang, kita kenalan langsung. Ada hari ini agak keroyokan narasumbernya ya. Yang pertama ada Naomi, yang mana Naomi? Oke, pebasket putri dari SMP Negeri 1 Palembang. Oke, semuanya dari SMP 1? Ya. Iya, jangan tegang-tegang, ini lagi nggak ujian loh ini. Iya, benar. Kakek ujian dengan lagi. Amel, yang mana Amel? Oke, Amel. Lalu Savana, kita lagi kayak ngabsen ya Bu Guru. Benar. Valeria, yang mana Valeria? Oke. Ada tunjuk tangan lagi, nilainya kecil. Betul. Nah, ini adalah 4 orang putri dari Junior Basketball Championship yang menang juara 1 ya kemarin ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, boleh kenalan dong sedikit mungkin nama panjangnya, terus aktivitasnya apa sekarang SMP Negeri 1 itu fokusnya kemana? Silakan. Mungkin dari kamu dulu boleh, silakan. Nama saya Valeria Rizkia Daniela, umur saya 14 tahun. Hobinya emang basket. Terus selain basket juga diiringin sama belajar khusus juga sih. Oke. Kalau SMP udah ada jurusan belum ya? Belum. Belum ya. Oke, masih umum. Oke. Yang berikutnya? Perkenalkan, nama saya Aisyah Naomi. Saya dari SMP Negeri 1 Palembang. Saya memang hobi basket dari kelas 6. Juga sebelum ikut basket, saya juga sempat hobi renang. Tapi lebih ke basket dibimbing orang tua. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Savana Ramadhanti Paniera. Saya dari SMP Negeri 1 Palembang. Saya kenal sama basket waktu kelas 1 SMP, dikenalkan sama orang tua. Oke. Dan Perkenalkan, nama saya Sabrina Melia. Saya dari SMP Negeri 1. Saya masuk kenal basket baru dari kelas 6. Kelas 6, oke. Rata-rata tadi saya lihat interviewnya adalah memang menyukai basket begitu ya. Ini kalau tadi ada yang dari kelas 6, dari terus juga ada influence dari orang tua juga. Kenapa sih selain itu menyukai basket? Boleh dari kamu, silakan. Sebenarnya awalnya itu bukan karena hobi, karena mau tinggi. Oh, mau tinggi. Tapi kesininya tinggi ya enggak, malah basketnya lanjut. Oke. Sudah sempat dapat manfaat ya. Iya, betul. Mungkin sebelahnya tadi kan sempat di-spill juga selain suka basket juga hobi renang ya? Iya. Ya, apakah memang karena pengen tinggi badan juga? Iya. Karena dua olahraga itu menunjang untuk tinggi ya. Iya. Mungkin bisa dijawab, sayang? Awalnya itu
Kalau ikut basket itu karena kakak pengen ikut klub, jadi ikut ke klub itu. Terus pas masuk SMP 1 ikut ekskulnya, terus lanjut. Oke. Kalau kamu yang nomor 3? Karena Oma suka basket, terus ngenalin basket juga. Siapa, Oma? Iya, Oma. Oke, dari nenek begitu ya? Iya. Tapi dikenalinnya dalam gimana tuh dikenalin? Diajak nonton kah atau memang langsung dilesin kah? diajak latihan bareng. Oh, sparring sama omanya langsung gitu ya. Mungkin Oma dulu atlet basket ya? Iya. Oh, Hebat nih, hebat. betul-betul. Kalau yang di ujung silakan. Karena lihat di TV, ya terus tertarik aja ikut basket. Oke. Jadi memang kalau untuk tontonan itu sangat berpengaruh ya Cak Midun ya. Betul. Jadi memang nontonlah sesuai dengan usia. Iya. Kalau dulu kita berdua ini nontonnya Ninja Hattori, jadi pengen jadi Ninja Hattori ya. Nah, belum terus jangan ya. Oke. Tapi memang peran keluarga itu sangat berpengaruh gitu Iya. ya. Nah, mungkin tadi yang paling tertarik itu Oma. Oma kan memang dulu sempat menjadi atlet basket dan sampai sekarang tertular pengen lebih pinter juga untuk main basket. Nah, awal ceritanya itu setelah dikenalin memang langsung suka atau sempat denial dulu? Langsung suka. Oh, langsung suka ya? Iya. Oke. Jadi kalau untuk cerita pengalaman first experience pas diajarin Oma itu gimana? Takut sih, gugup juga. Takut salah. Di umur berapa kemarin itu sempat diajarin Waktu pertama kali? umur 11 mungkin. Oh, 11. Sekarang umurnya? 13 Agustus nanti. Orang 2 tahun, 3 Iya. tahunan ya berlatih. Kita pengen tahu kan ini kemarin menjadi pemenang juara 1 dari SMP Negeri 1 Palembang ya. Persiapannya seperti apa sih? Siapa? Ada kaptennya kah di sini? Oke, silakan kaptennya cerita. Persiapannya seperti apa sampai bisa juara 1? Persiapannya itu kita tuh emang udah latihan dari jauh hari karena kita tuh emang mau ikut PAL TV 3x3 Basketball Competition ini. Terus kita juga mau ngejar juara 1 juga karena kan PAL TV 3x3 Basketball Competition ini adalah salah satu turnamen bergengsi juga kan di Palembang. Jadi kita latihannya lebih giat buat ningkatin teamworknya, terus buat lebih pede aja main basketnya. Oke, nah ini video yang kemarin ya lomba ya? Oke. Kalau tahun kemarin kan juga ada tuh, tahun kemarin ikut juga nggak dari yang PAL TV-nya? Iya, ikut. Juara berapa kalau kemarin? Kita tahun kemarin dapat juara 3. Oh, juara 3. Hebat dong kalau tahun ini juara 1 ya. Resepnya ada nggak sih? Ada apa yang diperbaikin? Boleh, yang kamu boleh cerita. Apa yang diperbaikin dari juara 3 bisa jadi juara 1 nih tahun ini? Kekompakan timnya, terus latihannya lebih giat lagi. Terus juga kami ya pokoknya lebih ke kompakan timnya aja sih. Persiapan latihannya kemarin berapa lama? Yang lebih giat dan lebih ekstra untuk menghadapi juara lomba ini. Kita mungkin ada 1 bulanan, Kak. Latihannya 1 bulanan. 1 bulan. Benar giat. Yang benar-benar giat ya. Itu berapa jam dalam 1 hari biasanya? 1 hari itu 2 jam, 1 jam setengah. Oh, lumayan lama juga ya itu ya. Nah, kalau 3x3 ini kan ada 3 orang berarti ya yang kemarin ya. Satunya itu ini cadangan ya untuk masuk gantiin gitu segala macam ya. Itu ngatur strateginya gimana sih? Karena kan kalau basket kita lihat kan harus full energi ya. Belum lagi kita harus siasatin strategi juga gimana begitu gimana. Yang pastinya supaya energinya tuh cukup terus, kita tuh ngatur makan, ngatur jam tidur juga. Terus kita juga sering latihan juga kan, jadi skillnya nambah gitu. Terus buat cadangan tadi sebenarnya nggak ada cadangan sih, Kak. Iya. Main semua. Main semua ya berempat Iya. ya. Jadi kadang ada harus istirahat diganti gitu ya. Iya. Oh, oke. Oke, nah ini kan sudah berhasil mendapatkan juara 1 di acara yang sangat bergengsi ya. Dan tentunya memang dari SMP 1 pasti bangga. Nah, apresiasi yang sudah diberikan dari sekolah apa? Mungkin siapa yang bisa jawab? Mungkin Amel atau Naomi atau mungkin yang lain mau jawab? Kemana? Aku udah tahu. Yang diberikan atau mungkin sudah ada ucapan aplaus dari Iya. gurunya atau mungkin biasanya hari Senin tuh upacara gitu ya, dipanggil gitu-gitu. Iya. Hari ini dong Senin ya? Iya. Hari ini nggak dipanggil? Dipanggil tadi. Oh, udah dari sekolah dulu. Oh,
apalagi kan biasanya ada penyerahan piala ataupun penyerahan apresiat lah ya Ya. dari sekolah gitu. Atau jangan-jangan biasanya ada flyer itu langsung diupload di Betul. media sosial SMP 1 itu udah ada? Udah. Oh udah, oke. Nah kalau untuk selain kunci keberhasilan tadi ya, kalau untuk memang benar-benar giatnya itu kan 1 bulan sebelum lomba. Nah kalau sebelum 1 bulan itu memang rajin selalu main basket nggak? Dalam 1 minggu tuh mungkin ada 2 kali atau 3 kali gitu. Kita rata-rata emang ikut klub Kak, jadi memang seminggu tuh ada beberapa kali latihan basketnya juga. Tapi masih diseimbangin sama belajar. Oke. Oh, masing-masing punya klub sendiri-sendiri juga? Ya, Oh, nggak tergabung di Satu satu klub. klub? enggak beda-beda. Oh, tapi kalau di SMP 1 ikutnya ekskul basket gitu? Ya, Oke, boleh dong mungkin di spill klubnya apa aja gitu, biar yang lain juga tahu gitu. Iya, kalau bisa siapa tahu yang di rumah juga pengen nih gabung sama klubnya. ini aku sama Savana satu klub kebetulan, Tiger Speed Indonesia. Tiger Speed Indonesia. Oke, kalau kamu Kalau aku sahabat Kenten. sahabat kan? Oh, balik Kenten Laut ya. Kalau di enggak. Oh, Amel enggak. Fokusnya cuma di SMP 1 aja. Oke. Kalau Amel ini yang paling muda, Cemido nomornya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk ini kan umurnya masih kecil gitu ya dibanding kakak-kakak yang lain. Itu gimana sih caranya untuk tetap menyesuaikan dengan kakak-kakak ini, Amel? Ya banyakin kedekatan aja, Banyakin mingle gitu ya, tiap hari ketemu gitu-gitu ya. Tapi katanya Amel juga salah satu atlet sepatu roda juga ya? Iya, Oke. Oh, Jadi banyak menekuni pacaran banyak ya? olahraga juga ya? ya cuman 2 itu aja. 2 itu aja. Tapi yang paling sekarang lagi dikonsenin apa, basket atau sepatu roda sekarang? Sepatu roda karena minggu depan mau ke Jurda, Oh, ke Jurda juga mewakili Palembang. Palembang. Oke. Nah, itu luar biasa ya. bedanya kalau Amel sendiri fokusnya dari basket ke sepatu roda. Bedanya apa sih kalau misalnya olahraga kayak gitu tuh? Bedanya ya paling kalau basket kan tangan, kalau sepatu roda kaki. Oke. Itu paling terlihat memang perbedaannya Amel ya. Aku juga naik sepatu roda pakai kaki ya, Amel. Makasih informasinya, Amel. Emang paling terlihat ya. Kalau main sepatu roda pakai tangan lah bingung juga ya. Nah, ini kemarin penyerahan ini ya, piala ya, dari pejabat wali kota juga sudah diserahkan. Kalau kedepannya ini kan ada, ini first lomba kalian di tahun ini atau udah sering ikut lomba juga? Udah sering ikut event-event yang lain. Event-event yang lain, ada yang juara kah seperti yang kemarin? Ada. Di mana itu turnamen? Ada yang mau jawab? Iya, langsung cepat aja jawabnya. Poin 100 yang jawab. Iya. Kalau lagi main quiz. Sempat ikut di SMP 19. Alhamdulillah dapat juara 1. Ya. Terus Juga Biwadupa yang 3x3. oh iya, 3x3 di Biwadupa. Itu kebetulan kita ngirim 2 tim cewek, ada yang juara 1, ada yang juara 3. Oke, jadi emang sudah sering ikut lomba dan alhamdulillah juga dapat juara, Cek Fili. Betul. Nah, boleh dong mungkin ceritain pengalaman pas kemarin ikut pertandingan yang sangat bergengsi ini. Tadi kan pasti kan banyak tim-tim yang hebat juga ya dari sekolah-sekolah lain. Nah, mungkin bisa di-spill sekolah yang menurut dari kalian itu agak lebih kayaknya ini lebih pinter nih. Ini kayaknya lawan yang lumayan berat. Bisa di-spill nggak dari sekolah mana? SMP 46 sih. Sama, setuju semua SMP 46. Kenapa? Alasannya? Karena orangnya tuh tingginya tuh beda-beda, jauh beda. Di atas kalian tinggi-tinggi Iya. badannya ya. Kalau untuk SMP 46 kemarin memang dari kemarin juga sering ikut ya. Kalau Sering untuk ketemu nggak sih dalam pertandingan gitu? Sering. 46 kemarin juara 2 ya? Iya. Iya. Oh, jadi emang musuh bebuyutan ya? Iya lah ditakari itu ay musuh ini Betul. musuh ini gitu ya. Kalau boleh ya, saya pilih mau nanya. Tapi kalau memang di dalam dunia basket, mungkin kan kalau sebagai kami ini kan bukan orang yang pinter di permainan basket gitu ya. Betul. Kalau memang tinggi badan itu sangat menunjang ya. Sebenarnya enggak juga sih Kak. Kalau misalnya tinggi badan itu enggak terlalu menunjang, tinggal anaknya aja mau
misalnya dia pendek, cepat atau enggak gitu loh. Misalnya dia tinggi, gimana juga gitu. Jadi nggak terlalu menunjang juga ke tinggi badan kalau di basket. Balik-balik ke strategi Iya. gitu ya. Karena kan kalau kita sering lihat cerita-cerita dari orang-orang yang memang sering main basket gitu kan, pas lihat pemainnya itu tinggi-tinggi udah minder duluan gitu. Kalian sempat nggak sih punya pemikiran seperti itu? Iya sering. Sering juga gitu. Yang lain? Iya. Oke, jadi memang agak lebih struggle gitu ya. Betul. Nah kalau kita lihat kan kemarin proses perjalanannya juga 2 hari ya lombanya kemarin ya. Iya. Nah itu kan cukup melelahkan juga nih dan sampai akhirnya dapet juara 1. Gimana nih rasanya kemarin pas ambil piala? Ini pialanya ya? Iya. Dipegang pialanya terus disebut nih nama SMP Negeri 1 Palembang, gimana rasanya? Pastinya kita tuh bangga banget, senang karena bisa menjadi champions di PAL TV 3x3 Basketball Competition ini suatu kebanggaan yang sangat besar loh Kak. Pastinya kita tetap bersyukur juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus berterima kasih kepada doa orang tua sama strategi coachnya juga, terus bangga bisa bawa nama sekolah juga Kak. Betul, jadi memang ini sudah dipersiapkan secara matang dan akhirnya alhamdulillah berbuah manis begitu ya. Tadi sudah di spill juga, di mention bahwa ini adalah salah satunya karena coach juga. Coachnya siapa sih? Dari tadi belum disebut deh namanya ini. Miss Dwi. Coachnya siapa? Miss Dwi. Siapa? Miss Dwi. Oh Miss Dwi, cewek ya yang pelatihnya Iya. ya. Oke. Selain coach, kayaknya juga guru bahasa Inggris juga itu. Iya. Nah kalau sekarang guru tuh dipanggilnya Miss semua, Kak Fili. Iya. Beda dengan zaman kita dulu, Betul. SD zaman dulu ya. Kalau Kak Fili ini sekolahnya sudah jadi tambah iwa sekarang ya. Di belakang lorong rumah. Betul. Dan pemirsa kita bakal cerita lagi ini Cak Manunian strategi dari SMP Negeri 1 sehingga bisa jadi juara 1 3x3 Championship dari PAL TV dan juga pemerintah Kota Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, balik lagi di Halo Palembang dan sekarang sudah di segmen kedua, masih dengan narasumber kita yang sangat berprestasi hari ini dan juga dengan tema Sang Juara Putri 3x3 Junior Basketball Championship Piala Bergilir Wali Kota. Betul, kalau tadi segmen 1 kita sudah cerita ini sama 4 orang pemain pebasket asal SMP Negeri 1 bagaimana mungkin euforianya, dan tadi juga ada cuplikan beberapa saat pertandingan ya. Betul. Dan juga saat pengumuman lomba. Nah kita bakal balik lagi dengan 4 orang yang berprestasi dari SMP Negeri 1. Ini kalau kita jingok kan ini umurnya masih terlalu sangat-sangat muda ya begitu ya. Kalau seusia kalian kan biasanya main gadget gitu atau masih udah nongkrong-nongkrong belum sih kalau SMP ini? Belum ya? Karena kalau lebih dulu disebat kalau nongkrong. Betul. Jadi sebetulnya kalian ada nggak sih merasa kayak usia kalian tuh harusnya main handphone di rumah aja gitu, tapi kalian udah bisa bawa prestasi nih, gimana? Siapa yang mau jawab duluan, silakan. Sebenarnya sih kalau aku sendiri bisa main handphone, bisa main basket bisa, karena tapi lebih hobi ke basket sih Kak, lebih senang aja gitu pas main. Lebih produktif ya. Kalau kamu? Kalau aku itu kalau main HP, kalau itu dulu sering dibatasin mama, jadi biasanya main di luar rumah. Suka main sepeda. Oh, justru olahraga juga ya, jadi nggak kecanduan sama gadget Iya. ya. Oke. Kalau kamu, Savana? Dibatasin antara waktu main gadget sama waktu latihan. Soalnya ada batas waktunya gitu. Misalnya malam latihan, terus paginya sampai siang sekolah, terus sorenya les. Habis itu pulang les baru bisa main HP. Oh, jadi udah ada jam-jamnya ya. Oke, kalau Amel? Ya dibatasin juga, cuman Masih ya diam ya mainnya. Mama nonton Amel. Betul. Jadi tapi kalian memang tidak merasa rugi ya, maksudnya di usia muda sudah maksudnya sudah punya kegiatan yang banyak begitu. Enggak ya, karena memang pengen ya kali ya. Hobi. Udah hobinya juga ya. Oke. Nah, kalau Amel tadi kan sempat di-spill nanti minggu depan bakal ikut lomba sepatu roda gitu ya. Karena kan juga Amel ini sebagai atlet sepatu roda. Nah, untuk membagi waktu sembari kemarin kan
mau ikut pertandingan basket, nanti minggu depan mau ikut pertandingan sepatu roda. Itu gimana caranya Mel untuk mengatur waktu itu? Misalnya minggu ini tuh latihan full basket, terus minggu depan full sepatu roda gitu. Oh, jadi ada part-partnya waktu-waktunya juga ya. Oke, tapi yang membuat Amel tertarik untuk ikut sepatu roda tuh gimana Mel cerita awalnya? Itu suka main sepatu roda dari kecil. Terus ikut klub kelas 3. Pas 3 SD? Iya. Oke, jadi kalau kita dulu kecil tuh sering juga main sepatu roda dan minjem. Betul. Bener, jadi tidak bisa jadi atlet Midun. Dari kemenangan kalian kemarin di 3x3 Championship Basketball TV, respon teman-temannya gimana sih? Ada yang ngucapin nggak? Kalau anak-anak Gen Z sekarang kan ada bikin story gitu-gitu diucapin, congratulations segala macam. Gimana sih respon teman-temannya? Respon teman-teman kita baik sih Kak, mereka pada dukung kita basket, terus juga yang pastinya mereka ada yang nonton gitu. Oh, ada juga yang nonton? Iya, jadi senang gitu, semangat. Oke, nah kalau untuk kemarin kan juga sempat dikasih tahu ya yang siapa yang jadi pemain terbaik ya, dan kabarnya itu juga dari SMP 1. Siapa tuh kemarin? Naomi, tepuk tangan dulu untuk Naomi. Congratulations itu untuk Naomi ya. Jadi kemarin dapat hadiah double lagi ya? Ya, betul. Kemarin dapat piala juga kemarin Naomi atau gimana? Dapat piala juga. Oke, jadi piala itu tersendiri gitu, beda gitu ya? Penghargaan. Oke, nah kalau piala ini nantinya akan dikasih ke sekolah atau gimana? Kalau biasanya? Piala-piala yang sudah didapatkan kalau misalnya kita ikut lomba-lomba. Kalau antar Biasanya? lomba, antar sekolah biasanya dikasih ke sekolah sih Kak. Iya, karena juga piala bergilir ya. Repot kalau di rumah Abang nanti dijual. Iya, bukan cuma ini sih, maksudnya tuh kayak kalau misalnya kita sering ikut lomba gitu Iya, kan. Karena kan kalau zaman Cek Fili dulu kan sempat menang juga loh. Betul. Sempat dapat perintar dan perintarnya tuh dimanfaatkan untuk di sekolah. Nah kalau zaman sekarang ini kan mungkin eranya udah beda gitu kan. Biasanya emang sering dikasih ke sekolah gitu ya. Iya. Kalian ada rencana mau duplikat nggak sih untuk achievement Iya, di rumah? karena ini kan gitu? piala bergilir. Atau cukup biarin dalam foto aja deh Kak gitu. Biasanya. Iya. Kalau mau duplikat kayaknya keberatan Kak. Harus dapat pialanya. Iya, tolong Bapak SMP 1. Dari hati loh tadi ngomongnya ya. Iya, Tapi benar. emang itu sudah menjadi sebuah kenangan juga sih Benar, untuk benar. mereka ya. Nah kalau tadi Naomi dapat predikat pemain terbaik ya. terbaik. Oke. Penilaiannya seperti apa Naomi? Karena bisa dapat itu sendiri. Mungkin dilihat dari defense-nya, terus mainnya, terus juga mengatur permainan kawan. Oh, kalau untuk poin itu nggak dihitung ya? Kalau untuk pemainnya? Hitung juga, tapi ada beberapa yang asis. Oke. Jadi hanya satu pemenang itu pemain terbaiknya dan itu didapat sama Naomi ya gitu. Pialanya nggak dibawa hari ini? Ada ya? Ada nanti segmen 3 kita munculkan lagi. Jadi memang ini saya pilih. Jadi selain SMP 1 ini menang sebagai juara 1, ternyata juga mendapatkan predikat sebagai pemain terbaik. Oke, nah kalau untuk rencana ke depan, mungkin dari Valeria dulu gitu ya. Kan sekarang sudah berlatih basket tuh dari umur yang Muda ya. Nah ke depan tuh sudah disiapkan belum cita-citanya? Ke depan aku pengen memang jadi atlet basket, atau mungkin aku pengen masuk sekolah kedinasan gitu-gitu. Iya, terus sudah punya cita-cita yang lain sih sebetulnya. Valeria sendiri sebenarnya mau masuk ke sekolah kedinasan Kak. Apa itu? Apol? Iya. Oke, jadi memang sudah dibentuk dari sekarang biar banyak bakat gitu ya. Betul. Kalau dari ini Naomi? Kalau SMA nanti rencananya mau ngejar DBL. DBL itu event elitnya SMA basket. Betul. Terus juga bakalan ngejar pendidikan juga. Masih fokus ke basket atau juga punya cita-cita yang lain Naomi? Masih fokus juga di basket. Basket dulu ya. Oke. Kalau Savana? Masih fokus ke basket juga, mau sekolah kedinasan Koat. Oh, Koat. Ya. Oke, jadi kalau anak-anak Gen Z zaman sekarang ini Syamidun sudah Ya. memang ditentukan dari sekarang gitu ya. Betul. Pengennya nanti sekolahnya di mana, kuliahnya di mana, ataupun mungkin ikut sekolah kedinasan pun juga sudah dipersiapkan dari umur sekarang. Nah, kalau Amel? Disuruh mama masuk
Sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan juga ya. Tapi sekarang masih fokus ke basket. Rencananya SMA mau diterusin nggak basketnya? Atau kayaknya SMA nih karena memang sudah punya fokusnya masing-masing, basketnya ditinggalin dulu atau dijadiin sampingan begitu? Valeria masih mau basket tapi diseimbangin sama belajar juga Kak. Soalnya kalau fokus ke basket doang kayaknya nggak stabil. Jadi mau fokus juga ke belajar. Jadi harus balance juga ya, 50-50 nih mulai nanti pas SMA. Betul. Kalau untuk keinginan mencoba cabur lain, ada nggak kira-kira? Misalnya cabur bebudi, Mbak Ita ya. Iya. Tahu nggak sih kata-kata bebudi, tahu nggak sih Gen Z sekarang nih? Nah, Nggak tahu ya? karena emang sudah zamannya yang Betul, beda betul, gitu iya, ya. iya, iya, Nah kan iya. sekarang kan lagi gila-gila tenis ya. Iya. Nah kira-kira ada nggak sih dari anak-anak Gen Z zaman sekarang, kayaknya kalau untuk SMA aku pengen deh coba cabur lain juga. Tapi memang basket tetap ditekuni. Dari siapa dulu nih? Dari Valeria. Kalau cabur lain kayaknya renang deh Kak. Oh, renang. Renang, berdua lah kaki kamu latihan renang ya. Kalau dari ini, Naomi, Belum ada rencana buat ikut cabur lain sih Kak. Belum ya, masih fokus basket aja ya. secinta itu karena memang dari SMA nanti dia pengen ikut DBL. Betul. Oke, selanjutnya. Basket masih, cuma pernah coba renang sama volley. Renang sama volley, gimana tuh ketertarikannya kira-kira sebesar basket nggak kalau Nggak. ikut latihan volley, nggak ya? Nggak. Alasannya kenapa itu? Soalnya lebih kenal ke basket waktu itu, sudah jauh lebih kenal dari volley jadi ke basket. Oke, kalau Amel udah banyak tadi ya, udah 2 dan diseriusin semua gitu ya basket. Jadilah udah Amel capek juga badan aku. Oke. Nah, kalau kita kan kemarin kalian sudah latihan selama 1 bulan gitu ya, persiapan sama Miss siapa tadi namanya? Miss Dwi. Miss Dwi nih. Dwi. Strategi dari coachnya sendiri, apa sih yang paling kalian inget dikasih tahu sama coachnya biar sampai jadi juara 1 apa? Dari Valerie dulu mungkin boleh. Strateginya itu yang penting kata Miss Dwi itu defense-nya tuh harus hustle sih. Terus juga teamwork-nya juga lebih Perhatikan gitu ya. lagi. Terus yang utama itu poin. Oh, poinnya, karena poin penilaian paling tinggi ya, jadi harus masukin itunya ya, poin bolanya itu. Kalau dari Naomi, ada nggak yang diingat waktu Miss Dwi-nya ngasih strateginya nih? Kalau itu lebih harus ke komunikasi ya, soalnya kalau nggak ada komunikasi juga kami timnya juga nggak terlalu kompak. Komunikasi pada saat di lapangan atau sebelum ke lapangannya? Sebelum di lapangan juga di briefing sama Miss Dwi. Jadi memang berpengaruh itu ya komunikasi ya. Kalau dari Savana, ada yang diingat? Buat push point terus, tapi sama kayak Naomi, komunikasi juga harus ada waktu sebelum masuk ke lapangan, terus doa juga. Doa itu yang paling penting juga ya. Amel silakan. Strategi yang Sama sih penting. Kak. Sama semua ya. Iya, Amel ujung terus soalnya dapetnya pekerjaan. Dalam hatinya kan sudah dijawab galak. Oke. Nah, kalau untuk makna tersendiri, karena Ya. kan kalau kita ikut suatu lomba, walaupun kita menang, pasti kan ada makna yang bakal kita pelajari ke depan gitu ya. Nah, kira-kira makna dari ikut lomba kemarin apa? Walaupun udah juara 1, tapi kayaknya ke depan harus lebih bagus lagi PR-nya di sini gitu. Iya. Dari Amel tuh dari ujung. Nah, Amel, Biar sekarang kita- dikasih kesempatan. Iya. Gimana, Mel? Kira-kira Gimana kalau sudah menang biasanya refleksi dirinya itu apa sih yang harus selanjutnya? diintrospeksi lagi gitu. Mungkin cara mainnya sih Kak, diperbaikin lagi gitu. Terus juga ya gitulah. Oke. Kalau Savana Cara mainnya juga diperbaikin, sama defense juga penting. Terus kita juga harus mulai berani berani buat nunjukin diri kalau kita bisa. harus pede gitu Iya. ya. Oke. Naomi, Mungkin lebih sering lagi latihan, lebih giat, defense-nya dilatih juga, dibenerin. Oke. Sebagai kapten ini apa kira-kira introspeksi ke depan? Kita
Kalau Valeria sendiri sih maknanya tuh biar gak remehin lawan, karena seluruh lawan yang kita temuin itu rata-rata juga hebat kan Kak. Terus yang pastinya berdoa juga sama Allah supaya dikasih kemenangan. Terus komunikasi sih yang paling penting itu sebenarnya. Komunikasi ya. Kedepannya ada nggak sih dalam waktu dekat akan ikut lomba lagi di tim basket SMP Negeri 1 ini? Insya Allah ada. Ada di mana tuh, boleh dikasih tahu? Metodis Kak, Metodis 2 ada ngadain turnamen, terus juga mungkin ada SMP 19 lagi. Oh, ada 2 pertandingan di depan mata nih. Ini udah mulai latihan sampai sekarang atau masih rehat dulu nih karena baru menang ya? Kapan itu kira-kira diadakan lomba turnamennya? Mungkin antara Oktober November. Oke, masih sekitar 2 bulanan lagi ya persiapannya ya. Oke. Nah, kalau dari Naomi sendiri, kan kemarin sempat berhasil menjadi pemain terbaik ya. Tipsnya apa, Naomi, biar bisa jadi mungkin teman-temannya atau sahabatnya nanti bisa jadi pemain terbaik juga gitu? Intinya mainnya pede aja, jangan ragu-ragu. Terus juga di rumah tetap latihan walaupun bukan jadwalnya untuk latihan. Oh, jadi jadwal latihannya itu lebih diperbanyak dan lebih diperketat lagi gitu ya? Ekstra ya gitu ya. Oke, tapi kalau untuk Naomi sendiri memang baru kali ini jadi pemain terbaik atau mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah? Sebelum-sebelumnya udah pernah. Oh, jadi ini memang sudah langganan juara ya, pemain terbaik ya. Kalau kita ngomongin basket kan ini erat kaitannya dengan kekompakan begitu ya. Kalian kan sendiri 4 orang yang berbeda dan karakter yang berbeda nih. Gimana bisa bikin kompak sih sebetulnya? Kapten nih biasanya paling tempat curhat ya. Gimana Kapten bisa bikin kompak satu tim dari SMP Negeri 1? Sebenarnya kita itu emang susah bikin kekompakannya sebelumnya. Tapi karena kita giat latihan juga, terus komunikasinya juga baik di luar ataupun di dalam lapangan. Terus sama Miss juga sering di briefing buat selalu kompak gitu, jadi kita lama-lama kompak. Oh, oke. Kalau Naomi sebagai anggota ada nggak sih, mungkin kan pasti kita ada kesel-keselnya nih sama teman gitu-gitu kan? Iya, sebenarnya kemauan kawan-kawan juga sih mau akrab atau juga mainnya kompak gitu. Jadi disatuin begitu ya. Iya. Kalau dari Savana, silakan Savana. Ya, komunikasi waktu latihan. Terus mainnya juga waktu di rumah juga sering chat-chatan gitu supaya komunikasinya makin lancar. Oh, jadi sering chat-chatan juga ya? Iya. Kalau Amel, silakan Amel. Ya paling diperbanyak komunikasi paling Kak. Jadi memang akhirnya kompak ya Fili. Jadi awal memang sudah di lapangan ketemu, sampai rumah pun mereka sering komunikasi tadi itu katanya. Betul sekali. Nah, kalau untuk suatu lomba itu nggak akan bisa sesukses ini, apalagi juara 1 kalau tidak ada dukungan dari orang tua juga gitu ya. Nah, boleh di-spill dong mungkin dari Kapten dulu. Kalau untuk dukungan dari orang tua itu seperti apa? Excitednya itu seperti apa gitu? Dukungan orang tua itu menurut Valeria sangat penting nggak? Soalnya tanpa dukungan orang tua nggak mungkin kita bisa ikut basket gitu. Mereka rela ngeluangin waktu mereka buat nonton anaknya, nganterin latihan, terus mereka juga rela beliin perlengkapan basket kita Kak, kayak contohnya sepatu, jersey. Pokoknya tanpa orang tua nggak bisa lah jadi kayak gini Kak. Jadi support orang tua juga dirasain sangat berpengaruh ya. Paling berpengaruh itu Kak. Oke, kalau Naomi mungkin ada satu pengalaman yang mungkin sampai sekarang, aduh kayaknya ini saking menyentuh hati gitu ya. Dukungan dari orang tua tuh yang luar biasa. Dukungan orang tua sih penting ya, soalnya kalau nggak ada orang tua juga mungkin Naomi nggak bisa ikut-ikut klub juga. Terus juga udah nge-support di luar lapangan, di dalam lapangan. Biasanya kalau orang tua tuh paling excited ya, beli baju dan lain-lain tuh gimana ceritanya? Paling excited nggak kira-kira kemarin pas lomba? Iya, kadang-kadang orang tuanya emang lebih ini ya, ayo kita beli baju baru deh karena udah juara 1 gitu. Padahal bajunya juga belum jelek, udah langsung dibeli gitu ya. Nah, kita bakal lanjut lagi Cek Fili sama tadi Savana sama Amel yang belum jawab ya, peran orang tuanya seperti apa. Mungkin dipikirin dulu, kita bakal balik lagi pemirsa. Jadi yang ngopi-ngopi dulu, tapi balik lagi di depan TV-nya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.
Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang dan ini segmen terakhir kita bersama dengan SMP Negeri 1 Kebanggaan. Ini siswa dan siswinya juga sudah berhasil kemarin menjadi pemenang juara 1 dalam lomba 3x3 Junior Basketball Championship Piala Bergilir Wali Kota. Betul. Nah, di segmen ketiga ini khusus sekali pemirsa. Jadi kalau tadi kita sudah mewawancarai pemain-pemain terbaik, dan kali ini di segmen ketiga kita sudah langsung mengundang kepala sekolah SMP 1 ya. Betul. Ini kebanggaan juga bagi kami Bapak, kesempatan yang luar biasa juga, dan juga ada guru olahraganya langsung yang kita undang ya. Oke, kita langsung kenalan dengan Bapak Manju Pak ya. Siap. Panggilannya selaku kepala sekolah dan juga tadi Sir Yogi juga. Nah, ini kan melihat prestasi siswinya Pak di 3x3 Championship Piala Bergilir Wali Kota Palembang. Berarti tingkatnya Kota Palembang. Bagaimana Pak selaku kepala sekolah mengapresiasi ini? Ya, kami sangat bangga sekali hasil yang diperlihatkan anak-anak kita dalam 3x3 Championship Wali Kota Cup ini, di mana anak-anak bisa meraih prestasi yang terbaik, juara 1. Dan memang selaku sekolah kita senantiasa mendorong anak-anak kita ini agar selalu menunjukkan prestasinya, bahwa SMP Negeri 1 Palembang itu jati dirinya adalah sekolah prestasi. Betul. Jadi anak-anak kita dorong sesuai dengan bakat minatnya, ada yang lewat ekskul, ada yang lewat kegiatan-kegiatan lain. Jadi khusus yang basket ini memang peranan guru olahraga selaku pembina dan juga pelatih di dalam membimbing anak-anak senantiasa kita dorong agar anak-anak kita melakukan dapat meraih prestasi-prestasi yang kita harapkan. Betul, luar biasa. Jadi memang sekolah pun mendukung ya Pak, ekskul ini menjadi salah satu ekskul unggulan juga di sekolah SMP 1 nih. Ya, kita sangat mendukung. Kebetulan ekskul yang senantiasa memberikan laporan prestasi itu salah satu diantaranya adalah basket ini. Iya, putra dan putri. Betul. Nah, cuman kali ini putra kita hanya dapat juara 2 dan putri mendapatkan prestasi terbaik nomor 1. Alhamdulillah. Nah, kita ke Sir Yogi nih selaku guru olahraga di SMP Negeri 1. Sir, melihat prestasi ini seperti ini, rasa lelahnya waktu melatih di olahraga bagaimana, Sir? Sangat bangga, sangat senang sekali melihat anak-anak itu, berarti geraknya difungsikan. Kan olahraga itu gerak. Nah, jadi aktivitas gerak yang mereka ambil ini hal yang positif, yaitu di bidang basket. Jadi mereka tidak cukup di sekolah, itu latihan di luar juga kan. Kalau cuman di sekolah itu untuk menunjang prestasi sangat nihil. Nah, mereka untuk menunjang prestasi ikut klub dan ikut latihan yang di luar. Nah, itu yang sangat saya bangga sekali. Apresiasi ya. Jadi mereka memang tidak hanya di sekolah aktif, tapi di luar juga ternyata menimba ilmu lagi gitu ya, Sir. Oke, nah kalau untuk Pak Kemsek sendiri, kalau apresiasi yang selalu diberikan kepada anak-anak berprestasi yang ada di SMP 1 biasanya seperti apa, Pak? Kita ada tradisi di setiap hari Senin upacara. Setelah upacara itu kita memberikan apresiasi kepada anak-anak yang berprestasi. Mereka laporan hasil prestasi mereka, kemudian kita apresiasi di sana. Selain mengapresiasi mereka yang berprestasi, itu juga akan mendorong teman-teman yang lainnya agar bisa tampil juga di depan setelah upacara. Dan ini kita lakukan tradisi ini, dan harapan kita anak-anak akan termotivasi. Kemudian memang kita tidak pungkiri, ini semua juga berkat kerjasama kita dengan orang tua. Satu hal yang kita sangat apresiasi adalah dukungan orang tua terhadap kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kita senantiasa mendapatkan dukungan seperti kegiatan lomba-lomba yang diikuti anak-anak basket kita ini. Orang tuanya sangat mendukung betul. Kita hanya memberikan jadwal informasi, orang tuanya memberikan dukungan, mulai dari ikut mendampingi, memberikan support semangat, sehingga kita pihak sekolah sangat-sangat terbantu. Dan inilah harapan dari program Merdeka Belajar yang dicanangkan kementerian kita, bahwa di era Merdeka Belajar ini sekolah itu diminta berkolaborasi dengan orang tua. Dan inilah kebanggaan kami di SMP Negeri 1 Palembang, bahwa orang tua sangat mendukung
dan komunikasi kita senantiasa dua arah di dalam membimbing anak-anak kita di SMP Negeri 1 Palembang. Jadi memang sekolahnya pun hebat, orang tuanya juga nggak kalah hebat ya Pak. Iya, iya, Memang Pak. dikasih kesempatan anak-anak nih didukung, bahkan memang tadi kita cerita nih Pak sama siswinya, bahkan orang tuanya lebih excited nih beliin peralatan, Iya. baju olahraga dan segala macam. Nah kalau kita ke Sir Yogi lagi, Sir, kalau misalnya ini di SMP Negeri 1 sendiri, olahraga basket ini ada jadwal khusus kah tadi seperti yang sudah Bapak jelaskan? Kalau untuk olahraga kita kan banyak olahraga cabur-caburnya. Ya. Nah, kalau di permainan kan ada 3, yaitu basket, voli, dan bola kaki. Nah, yang utama itu kebanyakan anak-anak kan basket, terutama yang cewek. Ya. Nah, jadi kalau untuk di eskulnya itu pencaburan lagi. Jadi itu khusus jadinya. Oh, minatnya basket full gitu full. ya. Kalau di olahraga itu banyak cabur-caburnya, tidak hanya basket, atletik itu pun ada kan. Gitu. Hari khususnya adakah kalau di SMP 1 untuk olahraga Pak? Atau Hari- eskul yang harusnya Ekskulnya. khusus? Eskulnya yang khusus. Kalau olahraga itu setiap seminggu sekali, Ya, cuman. di mata pelajaran ya. Mata pelajaran. Kalau eskul itu di hari Sabtu masih? Enggak, bebas. Dia ada yang 2 minggu sekali, ada yang 3 minggu sekali. Nah, biasanya kan jadwal latihan itu seminggu sekali yang sekolah izinkan di ini. Nah, Kalau dia basket nambah hari Jumat ilmu lagi di luar lagi Sabtu, ya. gitu. Jadi memang di cover dari sekolah ada latihan-latihan khusus ya. Iya. Dan nanti baru keminatannya nih mau kemana? Atletik, voli dan segala macamnya saya pilih. Betul. Nah, kalau untuk eskul basket ini kan sudah berhasil membanggakan SMP Negeri 1 Palembang, Pak ya. Kalau selain eskul basket, biasanya eskul-eskul apa lagi, Pak, yang memang sering membanggakan SMP 1 ini? Hampir semua ekskul yang ada di SMP Negeri 1 selalu menorehkan prestasi. Yang terakhir sangat membanggakan itu adalah ekskul drum band, marching band SMP Negeri 1 yang sampai ke tingkat nasional. Di baru-baru ini di Lampung mereka juara 1, demikian juga di Jakarta kemarin. Nah, selain itu juga ekskul futsal yang kemarin kegiatannya di Kota Palembang ya. Kota Palembang. Futsal juga meraih prestasi, dan ini selain itu ada juga anak kita yang berbakat di olahraga yang sifatnya perorangan. Siapa tadi ini? Ini juga atlet Amel. sepatu roda ini. Iya, Amel Sepatu tadi roda. ya. Kita mendukung hal-hal seperti itu karena memang di era Merdeka Belajar ini potensi anak yang dimiliki itulah yang harus kita kembangkan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu apa yang bakat minat anak-anak bisa kita kembangkan maksimal sehingga dia berprestasi di bidang yang dia cita-citakan. Baik, kalau sekolah kemarin sempat nonton nggak Pak pertandingan dari 3x3 kemarin? Dari sekolah ada timnya nggak sih? Nah, itu? Ya, biasanya yang mendukung ini adalah teman-temannya satu ekskul basket. Nah, kebetulan di final kemarin yang dilaksanakan hari kemarin ini hanya disaksikan kawan-kawan dari tim ekskul, ekskul oke, basket. oke, oke. Ya. Sir Yogi sempat datang nggak kemarin? Datang. Sempat datang. Alhamdulillah. Gimana Sir melihat kemarin kan juara 3 tahun kemarin. Tahun ini alhamdulillah timnya jadi juara 1. Melihat progresnya seperti apa Sir? Terharu, sangat terharu karena kan posisi sangat meningkat berarti kan posisinya. Ya. Nah, itu hampir double winner. Yang cowoknya kan hampir juara 1 juga. Itu detik-detik terakhir itu ada kecewa sedikit, tapi bangga Ya, ke ya. mereka juga untuk mendapatkan juara 2 itu. Tapi juara 1 ini lebih bangga lagi gitu. Betul, karena tahun kemarin juara 3, tahun ini Iya, juara 1. juara Berarti 1. banyak perbaikannya ya Sir. Oke, nah mungkin terakhir ini dari Pak Kepsek, nanti dilanjutkan juga sama Sir Yogi, himbauan yang ingin diberikan untuk siswa-siswi yang ada di SMP 1, terkhusus juga untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang. Boleh, mungkin juga dikasih motivasinya biar terus berprestasi Pak siswi-siswinya yang di SMP 1. Betul. Ya, kita menghimbau anak-anak kita ini sebagai sekolah berprestasi, tunjukkan jati diri sebagai siswa SMP Negeri 1 Palembang dengan senantiasa mengikuti program belajar dan juga kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pengembangan diri. Kita mendorong seluruh siswa di SMP Negeri 1 Palembang agar ikut eksis setiap ada lomba supaya didaftarkan. Dengan cara demikianlah anak-anak kita bisa menunjukkan sejauh mana latihan yang sudah diikuti, program yang sudah diikuti untuk menunjukkan jati dirinya. Dan harapan kita setiap ada kegiatan mereka laporan mendapat prestasi terbaik. Sir Yogi silakan Sir selaku guru olahraga, mungkin siswinya yang lagi nonton dan siswanya saat ini.
Ya, jadi untuk anak-anak di SMP Negeri 1 Palembang, khususnya tim basket kita bangga untuk mendapat juara 1 ini. Jadilah contoh untuk teman-teman yang ini menjadi prestasi-prestasi yang mendulang untuk ke tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Itu bangganya. Baik, kalau dari siswi yang membanggakan hari ini silakan perwakilan Valerie mungkin selaku kapten boleh dikasih motivasi mungkin untuk siswi-siswi yang lagi nonton yang sekarang masih sibuk sama gadget. Silakan. Menurut Valerie sendiri, olahraga itu penting Kak, jadi nggak cuma buat main gadget juga gitu, jadi juga harus pentingin olahraganya juga. Karena terlalu banyak main gadget itu nggak baik. Betul, jadi cari kegiatan yang positif dan juga produktif ya. Oke, itu dia pemirsa yang ada di rumah obrolan kita bersama dengan siswi dari SMP Negeri 1 dan juga alhamdulillah berkesempatan hadir kepala sekolah dan juga guru olahraga yang dari SMP Negeri 1 sudah betul-betul mensupport ini siswinya menjadi siswi yang berprestasi tentunya tidak hanya di Kota Palembang dan juga nanti akan berangkat nanti mewakili Kota Palembang ya. Dan juga pemirsa yang ada di rumah jangan lupa terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 karena menghadirkan narasumber yang inspiratif dan juga menjadi motivasi untuk kita semua di setiap harinya. Akhir kata aku Midun Radistia. Aku Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh